Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus memulai hari-hari kita dengan penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Tuhan akan menyertai kami di hari ini. Dan apapun yang kami kerjakan, yang kami harapkan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajari kami untuk dapat mencapainya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami mau terus belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia setiap hari di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 30 September 2024 tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 16. Dalam bahasa Batak Poda 15 ayat 10 onom demikianlah dikatakan. Tagonan naotik mardongan biar mida jahuba asa arta gudang mardongan hasusaan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Perkara harta memang serba salah. Tidak punya harta, hidup pasti sangat susah. Punya banyak harta pun tidak menjamin kita tidak susah. Karena memang banyak orang yang memiliki harta pun tidak tenang dalam hidupnya. Hatinya gelisah bagaimana ia menjaga segala hartanya. Dan juga sebaliknya, orang yang tidak punya harta pun sangat menderita dan sangat susah di dalam kehidupannya. Bagaimana hari esok akan dihadapinya? Apa yang dia pakai untuk memenuhi segala kebutuhannya? Demikianlah kegelisahan hatinya. Banyak harta, susah. Tidak punya harta, lebih susah. Lalu apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kehidupan seperti itu tidak akan menyenangkan. Ada harta pasti menyusahkan. Tidak ada pun sangat menyusahkan juga. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup di dalam Tuhan, maka harta itu bukanlah sesuatu yang utama, sekalipun itu penting dalam hidup kita. Jika kita dekat dengan Tuhan, tidak ada harta pun tidak menjadi membuat kita susah, sekalipun kita harus berjuang lebih keras untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Lalu apa yang diinginkan Tuhan melalui renungan kita pada hari ini? Tuhan mau kita fokus hanya kepadanya. Tuhan mau kita fokus kepada harta yang utama, yaitu kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jika harta di dunia bisa membuat kita bahagia, kebahagiaan kita itu hanya sementara. Karena bila saatnya tiba, maka semua harta yang kita punya harus kita tinggalkan
dan kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini harus mengingatkan kita kembali dan mengajak kita untuk merenungkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang telah kita kumpulkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku, fokuslah kepada harta yang utama, yaitu kepada Dia sumber berkat dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita jika kita terus berusaha dan percaya kepadanya. Tetapi jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu kita miliki lebih banyak lagi, Tuhan mau kita tidak pernah meninggalkannya. Kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita bahagia, agar kita bisa menikmati segala sesuatu yang kita miliki dengan rasa syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu hanya mengumpulkan harta di bumi. Harta yang di bumi ini akan habis, dimakan ngengat dan karat. Itu semua akan rusak dan bisa saja akan dibongkar dan diambil oleh pencuri. Tetapi sebagaimana kita diingatkan di dalam Matius 6 ayat 33 tadi, agar kita mengumpulkan harta yang sesungguhnya, yaitu harta di sorga. Karena apa yang kita kumpulkan, harta di surga itu tidak akan rusak oleh ngengat dan karat, dan tidak akan dapat dibongkar dan diambil oleh pencuri. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan itu akan memenuhi segala sukacita, segala kebahagiaan, segala berkat yang kita nanti-nantikan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan perintahnya di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan itu kaya, saudara. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, semua bersumber daripadanya. Apalagi segala sesuatu yang kita perlukan di tengah-tengah kehidupan kita yang hanya sementara ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau memiliki harta, takutlah akan Tuhan. Dan jika engkau masih terus berusaha, berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, percayalah dan tetaplah hidup takut akan Tuhan, dan engkau akan dapat kebahagiaan. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika harta kita adalah harta yang kekal di surga, maka hati kita akan selalu terarah kepada Tuhan. Tetapi jika hati kita kepada harta dunia, maka hati dan pikiran kita, fokus kita hanya kepada dunia. Sementara dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kiranya kita boleh memprioritaskan yang terbaik dalam hidup kita ya. Pesan firman Tuhan hari ini agar kita fokus kepada harta yang utama. Kita fokus kepada Allah, sumber berkat, sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap percaya di dalam kehidupan ini. Mengandalkan Tuhan senantiasa dan fokus hanya kepadamu. Bapa, kami tahu harta dunia ini penting untuk memenuhi segala kebutuhan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang lebih utama dan lebih penting dalam hidup kami. Karena segala sesuatu harta dunia ini tidak dapat menjamin kebahagiaan kami di dalam kehidupan nanti. Tetapi harta yang kekal, yaitu Tuhan yang memberkati kami. Engkaulah satu-satunya kekayaan di dalam kehidupan kami yang menjamin kebahagiaan kami di bumi dan di surga nanti. Terima kasih Bapa. Kasihani kami dan mampukanlah kami untuk tetap berpegang dan terarah hanya kepadamu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.